Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira pesan penting apa yang perlu teman-teman Capricorn, Sun, Moon, dan Rising dengar. Tapi sebelumnya, aku perlu mengingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading yang menarik energi kolektif, berarti pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian merasa pesannya resonate buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Relation Priestess. Kalian dapat 3 kartu, Five of Wands, The Emperor, dan Three of Wands. Oke. Kartu paling bawah atau bottom of the deck buat kalian itu adalah Nine of Cups. Di sini yang aku rasakan adalah mungkin kebanyakan dari kalian sebetulnya juga sudah tiba di titik dimana kamu ngerasa sudah stabil. Sudah stabil, sudah lebih baik, sudah cukup sukses, sudah cukup mapan, atau kamu sudah berhasil meraih mimpi, harapan, atau titik dan target yang memang sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan apa yang kamu mau. Aku lihat kalian itu, you are actually on the right path. You are on the right path. Kalian berada dalam jalur yang tepat, karena aku merasakan kalian memang sudah berasa kayak berada di tangga ini. Tangga menuju kamu naik ke atas, tangga menuju kesuksesan. Dan pas aku bilang, aku rasa kalian on the right path, aku benar mendengar kalimat, they are on the right path, they are on the right path, they are on the right track. Teman-teman Capricorn, Sun, Moon, dan Rising, kalian sebetulnya juga sudah tiba pada jalur yang tepat. Kamu udah nggak salah jalan lah, ibaratnya. Mungkin kamu berpikir ada orang-orang di sekitar kamu yang nggak setuju atau kontradik, mereka mungkin menentang keputusan kamu, atau mereka menentang harapan kamu, atau mungkin mereka meragukan keinginan kamu, mereka meragukan harapan kamu. Karena aku juga merasakan ada energi friction di sini atau gesekan. Bisa jadi memang gesekannya itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi dalam waktu dekat. Karena semua general reading zodiak ini aku nggak pakai timeline, ini sifatnya pasti timeless. Ada orang berkompetisi di sini. Bisa ini mungkin kamu friction atau mengalami gesekan dengan orang lain, kamu berkompetisi, kamu berusaha untuk membuktikan ke orang lain kalau kamu benar dan memang kamu benar, atau kamu saat ini juga sebetulnya sedang berkompetisi mungkin melawan kemalasan kamu, melawan ketakutan kamu, melawan kebiasaan buruk, melawan kebiasaan negatif, atau melawan hal-hal negatif dari masa lalu kamu. Kamu melawan apa yang perlu kamu lawan, apa yang perlu kamu singkirkan, apa yang perlu kamu tinggalkan, agar kamu juga bisa tiba di titik yang kamu ngerasa kayak abundant, happy, merasa cukup, merasa bahagia, merasa dicintai, merasa berkelimpahan. Karena yang aku rasakan adalah apapun mimpi dan harapan kalian, karena ini adalah general reading, entah kenapa aku rasa banyak yang nonton ini nantinya, mimpi kalian itu sebetulnya juga sudah sedekat itu, harapan kalian juga sudah sedekat itu. It is literally that close. Jaraknya benar-benar sedekat itu. Dan karena kamu sudah berada dalam jalur yang tepat, biasanya kalian pernah ngerasain gak sih? Kadang ketika kita berusaha untuk melakukan hal baik, atau kita berusaha untuk mengikuti atau kata hati, mengikuti atau mempercayai atau percaya dengan kata hati dan intuisi kita, malah biasanya kita harus berjuang sendirian. Karena banyak orang yang mungkin meragukan kita, atau banyak orang yang mempertanyakan kapasitas kita, mempertanyakan kualitas kita, mempertanyakan keputusan kita. Jadi kamu harus jadi kayak solo warrior, kamu harus berjuang sendirian.
Mungkin dalam prosesmu berusaha untuk membuktikan ke orang lain kalau kamu benar, atau dalam prosesmu berusaha untuk menaklukkan kegagalan kamu, menaklukkan masa lalu kamu, menaklukkan kekhawatiran kamu, menaklukkan pikiran negatif kamu, berdamai dengan dirimu sendiri. Mungkin dalam prosesmu itu kamu perlu ngelewatin ini sendirian. Mungkin kamu ngerasa kesepian, tapi lihat deh, dari yang dia bertengkar di sini dengan orang lain, sampai dia kayak dia pegang pedangnya sendiri dan dia jalan tetap naik ke atas. Yang aku rasakan adalah kalian tuh sebetulnya bisa dibilang lagi dalam fase egois sih. Aku nggak tahu apa yang kalian incar, tapi kalian lagi dalam fase kayak, okay, this is my life, I want to rule my life the way I want to live my life. Oke, ini hidup gue pengen menjalani hidup gue sesuai dengan apa yang gue inginkan. Jadi gue nggak mau terjebak lagi dengan mungkin nyinyiran orang lain, kritikan orang lain, atau komentar negatif orang lain. Gue mau jalanin hidup gue sesuai dengan apa yang gue harapkan. Gue yang ambil kendali dalam hidup gue. Walaupun mungkin kamu ngerasa sendirian, kamu ngerasa kesepian, tapi di sini yang aku lihat adalah usahamu tidak akan sia-sia. Usahamu akan berbuah manis. Ketika kamu betul-betul nggak lagi lirik kiri kanan, nggak lagi iri kiri kanan, tapi kamu fokus ke dirimu sendiri. Kamu fokus ke apa yang mungkin bisa kamu maksimalkan, apa yang bisa kamu usahakan, apa yang bisa kamu kembangkan dari diri kamu, dari hidup kamu. Kamu fokus ke ibaratnya kayak monetizing everything that you can do, monetizing everything that you can have, that you already have. Kamu berusaha untuk mengambil peluang, mengambil hasil semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah kamu punya dan apa yang kamu inginkan. Kamu tetap berjalan pada jalur kamu. Aku rasa pesan buat kalian adalah konfirmasi kalau kalian itu sebetulnya juga sudah berada di jalur yang tepat. You are on the right track. Dan karena kamu sudah berada di jalur yang tepat, misalnya kayak ada ksatria mau perang, aku tiba-tiba dapat vision kayak ada yang nonton Narnia, film Narnia yang The Lion, The Witch, and The Wardrobe, film Narnia yang pertama, dan aku dapat vision atau gambaran kayak Peter, karakter raja yang paling tua, Peter Pevensie. Dia itu kalau dia nggak tegas, dia nggak bisa mimpin, nggak bisa nyuruh semua ksatria-ksatria, semua binatang-binatang, semua makhluk yang ada di belakang dia untuk berperang melawan si peri jahatnya kan, ratu jahatnya kan, the White Witch, bukan peri. Is she a fairy? Tapi kalau Peter nggak tegas, kalau Peter nggak berusaha untuk berani melawan, kalau Peter nggak fokus dengan targetnya dia nggak akan bisa tiba ke tujuannya dia, ya. Teman-teman juga mungkin kamu sadar sekarang kalau kalau kamu nggak tegas ke dirimu sendiri, kalau kamu nggak tegas untuk mungkin menciptakan batasan atau setting boundaries, menciptakan batasan supaya orang lain nggak manfaatin kamu, ya kamu nggak akan tiba ke target kamu nggak akan tiba ke tujuan kamu. Karena Peter tegas, akhirnya dia bisa memimpin Narnia kan, akhirnya dia bisa jadi raja juga. Karena dia juga berani melawan apa yang dia takuti. Dan dia berani untuk buat keputusan kalau dia mau tegas, kalau dia mau nyusun strategi, kalau dia mau menang. Dan teman-teman itu juga aku rasa saat ini kalian perlu memberanikan diri untuk jadi ksatria yang siap untuk menang. Menjadi seseorang yang siap untuk berjuang. Karena seperti aku sudah bilang, teman-teman Capricorn, Sun, Moon, dan Rising, target kamu, jarak kamu antara kamu dengan target kamu dan harapan kamu itu sebenarnya sudah dekat. Kamu itu ini energi kayak energi maintaining. Barusan aku dengar kalimat maintenance. Bukan, aku dengar kata maintenance. Semua itu tergantung bagaimana cara kamu mengelola apa yang sudah kamu miliki, kapasitas kamu, talenta kamu, bakat kamu, apa yang perlu kamu usahakan agar kamu juga bisa lebih rajin dalam mengambil keputusan, bisa lebih rajin dalam mengambil tindakan. Kayak kalau misalnya ban mobil juga kalau dia nggak bergesekan dengan tanah atau dengan aspal, dia nggak akan jalan kan. Mungkin memang kamu ngerasa dalam hidup kamu tuh ada gesekan.
ada pergesekan, ada argumen, ada disagreement, ada ketidaksetujuan dengan entah dengan dirimu sendiri atau dengan orang lain. Tapi jadikan ketidaksetujuan atau disagreement dan gesekan itu jadi sebagai sumber motivasi kamu untuk berjalan maju. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah, lihat seberapa jauh kamu sudah berproses. Karena seperti aku sudah bilang, kalian sudah berada di jalur yang tepat. You are on the right path. Beranikan dirimu juga untuk buka diri, untuk mengeksplorasi hal-hal baru, belajar untuk mencari tahu tentang hal-hal baru yang nantinya bisa bermanfaat buat kamu dalam proses kamu dan perjuangan kamu dalam meraih mimpi dan harapan jangka panjang kamu. Jangan takut untuk belajar dan jangan takut untuk sendirian sih. Aku nggak tahu kenapa jangan takut untuk berjuang sendirian. Mungkin kamu berharap ada orang yang bisa nemenin kamu, tapi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk selalu selaras atau sefrekuensi dengan kita. Semua orang punya progresnya masing-masing. Kalau kalian rasa kalian punya tendensi perfeksionis di sini, karena aku juga merasakan ada tendensi perfeksionis di sini, learn to release the perfectionism a little bit. Lepaskan tendensi kamu untuk menjadi seorang yang perfeksionis sedikit aja, sedikit demi sedikit. Karena di sini, oke, kamu perlu berjuang, kamu perlu berkompetisi, kamu perlu menyiapkan diri dan melayakkan dirimu untuk bisa berkompetisi, untuk bisa membuktikan bahwa kamu layak dan kamu pantas menerima apa yang kamu terima, apa yang berhak kamu terima. Tapi jangan sampai kamu terlalu kaku atau terlalu strict, terlalu terorientasi pada apa yang kamu rasa baik. Buka diri untuk hal lain, kejutan lain, mujizat mungkin, keajaiban atau pelajaran dari hal baru, pelajaran dari orang lain. Ini perempuan ini dia cuma mau naik ke atas, dia nggak tahu dia akan tiba di atas tuh kapan, tapi dia mau naik ke atas. Kalau misalnya dia mau buru-buru atau dia mau tergesa-gesa kayak pokoknya gue harus buru-buru naik, terus gue naiknya tuh 3 langkah demi 3 langkah, bisa jadi malah dia jatuh kan. Kalau teman-teman terlalu kaku atau terlalu perfeksionis, malah mungkin prosesmu meraih mimpi atau meraih harapanmu bisa jadi lebih lama. Kenapa? Karena kamu tidak membuka diri pada keajaiban. Belajar untuk bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan dan atas apa yang kamu inginkan. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman Capricorn, Sun, Moon, dan Rising. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye, God bless. I love you.